Ibu Lisa, Ibu Marta, dan Ibu wanita Katolik Ranting Lukas yang terkasih. Shalom. Shalom. Ibu semua, semoga ada dalam keadaan baik dan sehat ya. Pandemi ini. Amin, puji Tuhan. Kita seluruh ya, yang kita rindukan adalah sehat. Kita bersyukur di tengah kita saat ini telah hadir Bapak Yakob Wijaya. Ya. Selamat bergabung, sudah bergabung dari tadi ya Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita semua, untuk ibu-ibu wanita Katolik Ranting Lukas siang ini. Ibu-ibu Pak Yakob ini akan memberikan renungan ya, renungan di bulan Kitab Suci saat ini, renungan dengan tema BKSN tentunya, yaitu sahabat Yesus, sahabat seperjalanan kita. Kiranya dengan semakin kita menekuni tema ini, kita diharapkan semakin mencintai Kitab Suci dan selalu rindu untuk baca firman Tuhan. Baiklah, saat ini kita mau mengawali acara, kita mau mendengarkan himne WKRI yang akan ditayangkan oleh Ibu Linda, dilanjutkan doa pembuka nanti oleh Ibu Grace Yuniati, dan oleh Ibu Linda kembali. Kami persilahkan Ibu Linda. Suaranya nggak keluar, Bu Linda. Suaranya Nggak keluar. Suaranya, iya, nggak keluar. Bentar ya, saya ulangin ya, sob, maaf ya. Tenang aja. Mundur.
Ibu Tris, kami persilahkan. Ya, kembali lagi saya mengucapkan selamat pagi, Pak Yakub, Ibu-ibu terkasih. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah Bapa sumber kasih sejati, kami bersyukur atas penyertaan-Mu hari lepas hari hingga saat ini. Bapa yang maha baik, atas izin dan rahmat-Mu, kami wanita Katolik Republik Indonesia Ranting Lukas akan mengadakan pertemuan bulanan yang disertai dengan berbagai macam acara. Meskipun hanya melalui virtual, namun kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau berkati alat komunikasi atau jaringan internet kami masing-masing, agar berfungsi dengan baik, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga selesainya nanti. Berkatilah Bapak Yakob Wijaya yang akan menyampaikan renungan tentang BKSN kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada beliau, agar apa yang beliau sampaikan dapat kami serap, dapat kami terapkan di dalam langkah hidup kami selanjutnya untuk lebih memuliakan nama-Mu. Berkati pula Ibu Jorina Dewi, Ibu Lisa, Ibu Marta Taslim, yang selalu dengan setia dan penuh dedikasi untuk melayani-Mu. Begitu juga dengan para pengurus yang lain dan anggota WKRI Ranting Lukas ini, baik yang saat ini hadir di dalam pertemuan pada siang hari ini maupun yang tidak dapat hadir. Terima kasih Bapak, kami serahkan acara ini ke dalam bimbingan Roh Kudus-Mu saja. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dengan penuh ucapan syukur. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Ana, nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Tris untuk doanya bagi kita semua. Nah, saat ini sebelum kita mendengarkan bacaan Injil hari ini yang diambil dari Lukas 7 ayat 36 sampai 50, kita akan mendengarkan puji-pujian dahulu ya. Akan ditayangkan oleh Ibu Linda. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu,
tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh yes, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, benar sekali. Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang sungguh baik. Begitu setianya, tiada berkesudahan kasih setianya kepada kita semua. Dan selain itu, selain baik, tiada berkesudahan dan setia, Dia juga adalah sahabat kita. Itu akan dibuktikan di dalam kehidupan kita nanti, di dalam firman yang akan dibawakan oleh Pak Yakob Wijaya, ya. Bahwa ketika kita sendiri, ketika kita tidak ada lagi yang mempedulikan kita, Tuhan Yesus ada bagi kita. Kita akan naikkan pujian ini. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata.
setia. Amin. Tuhan Yesus tetap setia saat badai menimpa kehidupan kita, saat gelombang mengamuk di sekitar kita. Tuhan Yesus tetap setia. Terima kasih, Dinda, untuk puji-pujiannya. Saat ini kita akan masuk dalam bacaan Injil hari ini yang akan dibacakan oleh Ibu Tris Yuniarti. Kami persilahkan Ibu Tris. Baik. Bacaan diambil dari Lukas 7 ayat 36 sampai dengan 50. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah puli-puli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu ia membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian dia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Saud Simon, "Katakanlah, Guru." Ada 2 orang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. "Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" Jawab Simon. "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya," kata Yesus kepadanya. "Betul pendapatmu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga dia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, terima kasih Ibu Tris. Ya, sama-sama. Ini kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Pak Yakob. Kami persilahkan Pak Yakob. Ya, terima kasih Ibu-ibu. Terima kasih kebersamaan kita. Seperti
judul renungan bahwa kita dalam masa bulan Kitab Suci Nasional ya. Jadi tema kita adalah tetap bulan Kitab Suci Nasional. Tetapi karena kita juga mengikuti liturgi, maka saya ajak kita baca bacaan hari ini ya. Jadi kalau di ruang misalnya itu adalah bacaan hari ini adalah yang seperti dibacakan Ibu Yudiarti. Dan ternyata saya lihat bacaan-bacaan ini luar biasa ya. Kebetulan yang hadir di sini kan ibu-ibu ya, ibu BWK. Jadi khusus mengenai ibu-ibu dan para wanita ya. Kita lihat kalau saya boleh lihat kembali ke bacaan kemarin ya, singkat saja. Bacanya adalah dari Injil Yohanes. Waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak itu murid itu menerima Ibu Yesus di dalam rumahnya. Itu bacaan kemarin. Kalau kita mau lihat bacaan besok, bacaannya juga singkat, juga mengenai ibu-ibu. Dari Lukas juga. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid menyertai dia, dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat, serta berbagai macam penyakit. Selalu menyertai dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana istri Klusa, bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Kita tahu bahwa di dalam adat istiadat orang Yahudi, para ibu atau perempuan itu jarang disebut ya. Misalnya dalam Yesus mengadakan penggandaran roti, disebut yang makan adalah 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan. Jadi memang perempuan jarang disebut dalam Alkitab. Tapi kalau kita lihat bacaan 3 hari berturut-turut tentang wanita, ya. Jadi saya pikir ini sangat kebetulan ya, dan kebetulan ini ibu-ibu punya acara dan bacaan Injil 3 hari berturut-turut, kemarin, hari ini, dan besok adalah tentang wanita. Yang pertama, pada saat Yesus disalib, di bawah kaki salibnya adalah Maria dan teman-temannya, termasuk Maria Magdalena. Hari ini kita membaca bahwa seorang wanita juga yang sangat mengasihi Yesus. Dia boleh bilang begitu kasihnya dia. Apa itu? Misalnya dia menuangkan minyak wanginya ya. Di tempat lain disebut minyak narwatsu yang sangat mahal harganya. Terus dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Dia membasahi dengan air matanya dan menyeka dengan rambutnya. Itu hal yang paling berharga buat wanita. Kita tahu ya, ibu-ibu lebih tahu lah. Minyak wangi dan rambut sebagai mahkota gitu ya. Wah, kita bisa habiskan banyak waktu perempuan untuk ngurus rambutnya ya, apalagi ada pesta gitu kan. Tapi wanita itu mengorbankan apa yang begitu berharga untuk Yesus. Ya, dengan air matanya, dengan kesedihannya, dengan penyesalannya. Maka Yesus itu melihat itu suatu yang sangat-sangat menunjukkan kasih. Maka Yesus bilang, barang siapa yang paling banyak mengasihi, ia juga paling banyak diampuni. Ya. Maka Yesus bilang, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya. Kasih perempuan itu begitu besar kepada Yesus. Nah, bacaan hari ini
Kalau kita lihat judul bacaannya, Lukas 8 ayat 1 dan 3 adalah wanita-wanita yang melayani Yesus. Jadi ternyata Lukas memberitahu kepada kita, di dalam perjalanan Yesus, ya kita selalu tahu murid-muridnya 12 orang dan sebagainya. Tetapi ada juga sekelompok wanita yang begitu setia melayani, mengikuti perjalanan Yesus. Mulai dari Yudea, mulai dari Galilea ke Yudea, ya sampai di bawah kaki salib Yesus. Jadi kalau kita mau melihat kembali peranan perempuan itu sangat besar di dalam pelayanan Yesus. Mereka berjalan sama Yesus. Kalau kita melihat judul daripada bulan kitab suci adalah Yesus teman seperjalanan kita. Maka boleh juga kita berkata bahwa kita juga teman seperjalanan Yesus, ya. Khususnya hari ini kita ngomong tentang perempuan-perempuan, wanita-wanita. Ya. Di masa pandemi ini, kita kembali masuk ke pandemi, itu masa yang sulit buat semua orang, ya. Tidak laki, tidak perempuan, tidak tua, tidak muda, semua orang merasa begitu menderita, begitu sulit, begitu mungkin frustasi, mungkin putus asa, tetapi yang pasti banyak ketakutan di sana, ya. Ketakutan kita terhadap virus yang begitu mengerikan, kita tahulah semua kita merasa takut. Tetapi saya pikir dalam hal ini peranan ibu-ibu dan wanita lebih khusus lagi, lebih spesifik lagi, gitu kan? Ya, mungkin di dalam keluarga, ya, yang tidak bisa kemana-mana, anak-anak bekerja di rumah, suami bekerja di rumah, mungkin beban-beban ibu saya kira menjadi lebih berat, ya. Nah, kalau mungkin kalau suaminya pergi bekerja ke kantor, anak-anaknya bekerja, mungkin dia di rumah bisa santai dan sebagainya. Tapi kalau banyak orang berkumpul keluarga, saya kira bebannya tambah berat, dalam tanda petik beban, ya. Artinya pekerjaannya, pikiran dan sebagainya. Dia harus memikirkan makanannya, apa yang mereka makan, dan sebagainya. Kalau ada anggota yang sakit, mungkin ibu-ibu yang paling repot, ya. Seperti Maria kita baca kemarin, di mana pada saat Yesus di atas salib, ibunya berdiri di bawah kaki salib. Dan paling menderita siapa? Ibunya, ya. Ya, Yesus pasti menderita, udah kita tahu juga. Tetapi tidak kalah menderita adalah ibunya sendiri, ya. Seluruh perasaannya, seluruh kepedihannya. Maka sebenarnya kemarin yang kita rayakan adalah hari duka cita, hari duka Maria. Kita tahu ada 7 duka Maria, ya. Kemarin kita merayakan duka Maria yang berada di bawah kaki salib Yesus, ya. Jadi peranan seorang ibu. Terus hari ini kita baca wanita yang mengasihi Yesus, dan waktu dia dicela karena seolah-olah kok dia bisa menghabiskan banyak uang menuangkan minyaknya ke kaki Yesus. Yesus bilang bahwa ini adalah peringatan atau antisipasi terhadap kematian saya, terhadap penguburan saya. Ya. Bacaan itu adalah menjelang Yesus sudah menuju ke Yerusalem, dia akan ditangkap, disalibkan dan wafat. Ya. Dan kita tahu bahwa hari pertama, hari Minggu pagi-pagi siapa yang datang? Maria Magdalena bersama teman-temannya bawa rempah-rempah kepada Yesus, ke kuburan Yesus untuk menaruh rempah-rempah. Nah, jadi kembali ke siapa Maria Magdalena yang kita baca dari pertama dan terakhir, dia di Injil disebut dia dibebaskan dari 7 roh. Ya, luar biasa sekali, entah penderitaannya, entah sakitnya dan sebagainya. Tapi Yesus membebaskan dia dari 7 roh, sehingga sesudah itu dia mencurahkan hidupnya, boleh bilang kepada pelayanan, kepada
Yesus bersama Yesus. Ya. Dan kita tahu Maria Magdalena adalah orang pertama yang menyaksikan kebangkitan Yesus, ya, menyaksikan kebangkitan Yesus. Dan dia juga orang pertama sebagai utusan Yesus. Ya, Yesus mengutus Maria Magdalena, pergilah kepada murid-muridnya dan beritahukanlah mereka bahwa saya sudah bangkit, saya akan menantikan engkau di Galilea. Jadi kembali ke saya mau mengatakan peranan ibu-ibu, ya. Di sana Maria Magdalena berasal dari kota namanya Magdala. Itu orang di sana terdiri dari orang-orang elit, orang-orang yang kaya. Ya. Di Injil kita baca juga ada Yohana istri Kusa, bendahara, raja. Jadi juga banyak orang yang kaya yang melayani Yesus, yang juga bukan orang miskin dan sebagainya. Mereka orang-orang kaya juga yang bersedia melayani Yesus. Nah, kalau kita kembali kepada tema bulan kitab suci nasional kita, seperti saya bilang, masa pandemi ini membawa kita kepada ketakutan, kepada penderitaan, kepada keputusasaan. Dalam renungan pertama, kita lihat bahwa sesudah Yesus mengadakan pelayanan, memberi makan kepada 5.000 orang, pada malamnya dia menyuruh muridnya agar bertolak ke seberang danau. Dia sendiri pergi ke bukit dan dia berdoa semalam-malaman. Jadi ternyata Yesus pun perlu dan sangat-sangat perlu untuk membina hubungan dengan Bapaknya, mencari kekuatan menimba kekuatan. Dan pelayanan itu selalu perlu hubungan yang baik kepada Bapa. Jadi dia berdoa semalaman, sedangkan muridnya yang ke seberang lautan, Danau Galilea. Dan yang kita baca adalah terjadi angin sakal yang begitu hebat, ya, sehingga murid-murid ketakutan sangat. Padahal mereka nelayan, ya, dia tidak semestinya begitu takut, ya, tapi ternyata badainya begitu besar, mereka takut. Dan Yesus datang menghampiri mereka, tetapi mereka kira hantu, ya, mereka berteriak itu hantu. Nah, Yesus bilang, saya ini janganlah takut, tenanglah, saya ini janganlah takut. Ya. Ya, seperti di lagu tadi sangat bagus ya mengawali renungan kita. Ya, Yesus itu setia, dia tahu muridnya dalam kesulitan, dia datang menolong. Walau gelombang, walau lautan bergelora, ya, Yesus mengerti, ya, mengerti air mata kita, mengerti penderitaan kita, dan dia datang. Apa yang dikatakan? Tenanglah, aku ini, jangan takut, ya, tenanglah. Ya. Yesus di tempat lain kalau ada gelombang dan laut yang menggelora, Yesus pernah menghardik, diamlah, dan gelombang menjadi diam, laut menjadi tenang. Tapi saat ini gelombangnya tetap ada, tapi pesan Yesus adalah tenanglah, aku ini, ya, jangan takut. Ya. Nah, itulah seperti pandemi sekarang ini. Walaupun pandemi tetap ada sampai sekarang, ya, itu suatu hal yang memang kita tidak bisa kontrol. Tetapi Yesus bilang, tenanglah, jangan takut aku ini. Kalau kita meneliti kitab suci, Yesus bilang, aku ini itu adalah ungkapan ketuhanan, ungkapan keilahian. Ya. Kalau kita lihat sedikit latar belakang, ya, laut gelombang itu di dalam kitab suci selalu mengandaikan kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa yang dahsyat. Ya. Dengan Yesus berjalan di atas air, maka Yesus berarti mengatasi kuasa-kuasa itu. Yesus maha kuasa. Ya. Ya. Jadi segala kekuatan itu bisa dijalan lewatin, dan Yesus berada di atasnya. Maka Yesus bilang, jangan takut, saya ini. Nah,
Di dalam kitab Keluaran, ungkapan aku ini punya makna yang sangat besar. Dalam kitab suci aku ini, waktu Musa bertanya kepada Tuhan, kepada Allah Yahweh yang menampakkan diri di semak-semak, ya, Musa bertanya, siapa ini? Ya, maka Tuhan menjawab, aku adalah aku. Ya, lebih tepatnya, aku adalah aku yang ada, aku yang menyertai kamu. Maka di dalam kitab Matius ditekankan bahwa Allah adalah Emmanuel, Allah yang beserta kita. Jadi dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan badai, gelombang, mau pandemi, Tuhan beserta kita. Nah, makanya kita nggak takut. Kita tidak takut bukan berarti bahwa kita mengabaikan semua protokol kesehatan dan sebagainya. Enggak ya, kita tetap jaga protokol. Kalau enggak, kita bukannya nggak takut, tapi kita jadi orang nekat ya. Jadi nggak takut berarti kita hidup tenang, tidak damai, tapi tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga diri, olahraga, dan hidup sehat. Ya. Ini ada satu cerita, ya, satu kisah. Ya. Ada seorang raja, ya, raja yang bijaksana. Dia ingin mengetahui suasana damai itu seperti apa, ya. Damai. Kita kan bersama Yesus damai, jangan takut nih. Tenanglah, tenang. Bagaimana itu damai? Dan dia mengundang para pelukis yang terkenal untuk melukiskan suasana damai itu seperti apa. Maka banyak ahli melukis suasana damai itu. Dan akhirnya ada dua lukisan yang sangat bagus. Mungkin pernah kita baca, dua lukisan yang sangat bagus. Yang satu menggambarkan suasana pagi hari yang cerah, dengan matahari mulai bersinar, udara yang segar, air yang mengalir, dan pohon-pohonan. Jadi orang yang melihat itu, wah, udah langsung tahu deh, begitu senang gitu, begitu damai gambarnya, begitu teduh gitu ya, indah, teduh. Tapi yang satu sebaliknya menggambarkan suasana yang kelihatannya agak menakutkan gitu ya. Sinar mataharinya mulai memerah, kelihatannya ada badai, kelihatannya angin kencang, dan kelihatannya suasana alamnya menakutkan ya. Ya. Di samping terus ada pohon, terus ada burung, sarang burung, dan ada induk burung dan anak-anak burung. Gambarnya begitu. Gambarnya sangat bagus ya, tapi suasananya kok begitu kelihatannya menakutkannya. Anehnya raja itu, oh inilah gambar yang paling bagus ya, dibandingkan dengan gambar yang kelihatannya damai itu. Raja memilih gambar yang kelihatan menakutkan. Oh, orang pada heran dong ya, pegawainya pada protes dong. Nggak mengerti kenapa raja ini bisa memilih gambar itu ya. Padahal raja itu bijaksana. Nah, terus raja itu menerangkan ya. Dia menerangkan bahwa lihatlah gambar ini. Suasananya memang tidak menyenangkan. Kelihatannya ada badai, mungkin sebentar lagi hujan. Tapi kamu lihat burung itu. Ada induk burung dan anak-anaknya. Induk burung menyuapin anak-anaknya. Dan sepertinya kelihatan benar bahwa burung-burung itu tidak terpengaruh oleh suasana sekitarnya. Ya. Mereka lihatnya begitu damai, begitu senang, begitu bahagia ya, makan ya, disuapin. Nah, itulah damai yang sebenarnya katanya ya. Ya, itu damai hati. Jadi kalau suasananya baik-baik saja, ya tenang-tenang saja, ya
burung berkicau, sinar matahari, kita merasa damai, ya itu biasa ya, itu memang harus damai lah ya. Ya, itu memang umum ya. Tetapi di dalam suasana yang tegang, yang tidak menyenangkan, kita masih bisa merasa damai. Itulah damai yang sebenarnya ya. Itu damai yang betul-betul dihayati, dipahami ya, yang betul-betul yang benar gitu lah. Artinya apa? Ya, kalau kita praktekkan sekarang, dalam kehidupan sekarang, kalau suasananya baik-baik saja, kita merasa enak-enak, damai-damai saja, itu biasa. Ya. Tetapi dalam masa yang seperti sekarang, ada pandemi, ada suasana yang begitu mencekam, kepahitan, ketakutan, kita masih bisa merasa damai. Itulah kedamaian yang sungguh. Artinya apa? Dalam hal kita orang Kristiani, ya seperti bacaan pertama tadi, bacaan di Yesus tadi, tenanglah, jangan takut, aku ini. Jadi kita tahu bahwa walaupun suasana begitu, kita punya Tuhan yang seperjalanan dengan kita, ya, yang menemani kita, ya, yang selalu Emmanuel, Allah beserta kita, yang bilang sama kita, jangan takut, aku ini, aku di sampingmu. Maka kita tenang, damai. Nah, itu yang mungkin harus kita cari. Ya. Itu memang tidak gampang ya. Kita tahu kita ketakutan lah ya. Ya, seperti saya kembali kepada ibu-ibu tadi, mungkin keluarganya di rumah, mereka harus memikirkan makannya. Mungkin dengan terpaksa mereka harus ke Lotte Mart, ke Indomaret belanja dan sebagainya kan, supaya keluarganya tetap terpelihara. Mereka harus melakukan ini, melakukan itu ya, terutama ibu-ibu sekali lagi. Ketakutan pasti ada ya. Tapi kita berusaha untuk damai, bahwa Yesus beserta kita. Ya. Saya kira itu harus kita perjuangkan sebagai umat beriman. Ya, tetap merasakan Yesus menyertai kita. Nah, jadi kita kembali ke kisah kitab suci itu, seperti Petrus. Ya. Petrus melihat bahwa itu Yesus, maka dia berkata, Tuhan, jika ini Engkau, suruhlah aku turun, berjalan ke arah-Mu. Dan Yesus bilang, datanglah. Ya. Nah, pribadi Petrus itu menjadi sangat menarik. Apa idenya ya? Kenapa dia punya pikiran demikian ya? Tapi yang nyata, walaupun gelombang, walaupun laut tetap bergelora, tapi dia berani turun. Dia berani turun berjalan di gelombang ya. Padahal di perahu kan enak, lebih aman. Tapi dia berani turun. Karena apa? Ada Yesus. Tetapi kita lihat kembali lagi iman, persoalan iman lagi. Saya kan bilang iman itu harus kita pelajari, harus kita kembangkan. Petrus waktu itu tentu saja imannya belumlah sempurna, belumlah hebat-hebat amat. Maka begitu dia turun, ya seperti kita ke pasar itu kan, dia mulai merasa ketakutan, dia mulai merasakan angin bertiup kencang, dia mulai merasakan ketakutan. Dan pada saat dia merasakan ketakutan, dia mulai tenggelam. Dia mulai ketenggelam, dia berseru karena takut, Tuhan tolonglah aku. Maka Yesus mengulurkan tangannya, menarik tangannya, memegang dia. Nah, Yesus bilang, kenapa kamu kurang percaya? Ya. Kenapa kamu bimbang? Ya. Kenapa kamu bimbang orang yang kurang percaya? Ya, iman Petrus, iman kita memang tidak terlalulah, mungkin masih tidak lebih besar dari biji sesawi kata Yesus ya. Tapi kita lihat prosesnya bahwa begitu Petrus merasakan ketakutan, keadaan sekelilingnya, dia merasa takut dan dia mulai tenggelam ya. Dia takut dan dia mulai tenggelam. Pada saat itu apa yang kita lakukan?
kita berdoa. Jadi doa menjadi unsur kedua yang sangat penting. Nah, Yesus tolonglah aku, itu adalah doa ya. Doa bukannya doa yang panjang-panjang, yang dikarang dengan bagus ya. Doa itu setiap ungkapan kita walaupun singkat sederhana. Yesus tolonglah aku, itu doa ya yang keluar dari hati. Maka Yesus mendatang menolong ya, mengangkat tangannya dan menolong dia. Ya, Yesus walaupun bukan menegur dia, mengingatkan, mengapa engkau bimbang orang yang kurang percaya ya. Itu terjadi pada kita selalu kan. Kita kan selalu seringkali beriman, berani, tapi seringkali kita juga menjadi bimbang lagi. Aduh, takut lagi ya, nggak berani kemana-mana lagi. Nah, jangan bimbang, sekarang dia beserta kita. Nah, terus penderitaan, terutama kita kembali ke masa pandemi ini ya. Mungkin yang paling pahit yang bisa dirasakan manusia, kematian. Banyak orang yang kena COVID, entah berat, entah ringan, dan mereka survive ya. Banyak yang sangat berat, kita tahu cerita kesaksian banyak orang. Mereka pun bisa bertahan dan akhirnya sembuh ya. Tapi banyak juga, terutama yang Delta ini, begitu menakutkan dan banyak orang yang tidak bisa melewatinya. Termasuk banyak juga teman-teman kita di nggak jauh-jauh di wilayah Lukas, banyak juga. Termasuk teman kita yang baik, sahabat kita, bekas korwil kita, Pak Robertus ya. Ya, sangat menyedihkan juga bahwa ya kita kehilangan teman yang baik, tapi itu yang terjadi ya. Ya, seringkali kita memang tidak mengerti ya. Kita tidak mengerti kenapa itu harus terjadi, tapi itulah kenyataan yang memang kita harus terima ya. Ya, kita nggak ngerti berencana Tuhan. Ya. Seperti Maria dan Marta ya. Nah, Maria dan Marta, saya ingatkan lagi, ini juga sahabat Yesus, ibu-ibu ya, atau wanita lah ya, wanita-wanita sahabat Yesus. Yesus sangat mengasihi mereka. Ya. Kalau mereka tinggal di Betania bersama Lazarus, saudaranya. Jadi seringkali kalau Yesus pergi ke Yerusalem, malamnya Yesus menginap di rumah mereka. Ya, jarak Betania ke Yerusalem ya mungkin sekitar 3 km. Jadi Yesus menginap di rumah mereka, ya mungkin sorenya, paginya Yesus balik lagi ke Yerusalem. Jadi ini seperti keluarga sudah sangat-sangat akrab. Suatu hari saudara mereka Lazarus sakit, kita tahu kisahnya ya. Dan mereka kirim kabar kepada Yesus. Dan Yesus tahu ya. Walaupun sakit keras, tapi Yesus nggak segera datang ya. Kisahnya kita tahu, Yesus sengaja menunda 2 hari lagi, baru Yesus, ayo sekarang kita ke Lazarus, kita ke tempat dia. Nah, begitu mereka sampai, mereka disambut oleh Marta, dan Marta berkata, ya. Lazarus waktu itu sudah 4 hari meninggal, gitu kan ya? Sudah 4 hari meninggal. Kalau kita lihat di lagu Lazarus sangat bagus ya. Itu dia bilang, Marta bilang, Lord, why you are so late? It's been 4 days. Tuhan, kamu sudah sangat terlambat. Sudah 4 hari. Saudara saya meninggal udah 4 hari. Ya, kita tahu akhirnya dalam Tuhan, dalam Yesus. Dia bilang, it's never too late, never too late. It's just in time. Tuhan tidak pernah terlambat. Selalu tepat waktu. Ya.
Ya, kita ingat, manusia boleh menganggap itu sudah telat 4 hari. Tapi Yesus bilang, tidak pernah terlambat. Selalu tepat waktu. Ya. Dan Yesus membangkitkan Lazarus, ya, kita tahu kisahnya ya. Ada ungkapan yang terkenal di sini adalah, ya, barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati selama-lamanya. Ya. Ya. Jadi walaupun sudah mati, dia akan tetap hidup. Ya. Itu adalah eskatologis. Dalam kasus Lazarus memang dibangkitkan, tapi dalam kasus umum kita tidak akan mati untuk selama-lamanya. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati untuk selama-lamanya. Itu janji Yesus sendiri. Ya. Kita tahu juga kisahnya, Maria datang. Ya. Waktu Yesus ketemu di Marta di tempat perkuburan, Maria masih di rumah. Ya. Mereka memberitahukan Maria, guru ada datang, dan Maria datang seperti Maria datang kepada Yesus. Dan sama Maria bilang, Tuhan, seandainya engkau ada di sini, saudara saya tidak mungkin mati, gitu kan. Dia tahu kuasa Yesus, ya. Sekali lagi kok terlambat, gitu kan, ya. Ya. Jadi saudara saya tidak akan mati kalau kamu ada di sini. Ya. Maria menangis, dan Yesus melihat Maria menangis, dia ikut menangis. Ya. Dalam kitab suci dikatakan, maka masih gula hati Yesus, dan dia pun menangis. Ya. Kelihatannya, Yesus tidak menangis dengan sembunyi-sembunyi atau cuma air matanya menetes, ya. Tapi dia menangis dengan begitu begitu sedih dan menangis dengan terang-terangan, ya. Maka kitab suci berkata, orang-orang berkomentar, lihatlah betapa dia mengasihi keluarga ini, sehingga dia menangis. Ya. Jadi tangisan Yesus itu kelihatan benar nih, berarti dia betul-betul sungguh menangis larut dalam perasaannya. Ya itulah perasaan Yesus bersama orang yang dikasihinya. Ya, ya dia menangis dengan sedih. Ya. Sekali lagi tentang penderitaan, tentang kematian itu memang misteri, ya. Misteri, kita suka nggak mengerti. Ya. Ada satu buku, judulnya adalah When bad thing happen to good people. Ya. Ketika hal-hal yang buruk terjadi pada orang yang baik. Dan itu selalu menjadi misteri sepanjang masa. Kita suka bertanya, kenapa orang baik meninggal? Orang baik mengalami penderitaan. Ya, seperti pandemi sekarang. Banyak orang yang kita anggap begitu baik, meninggal. Jadi pandemi sekarang tidak melihat lagi baik, kaya, jahat, ataupun miskin. Semua orang bisa kena. Ya. Banyak orang baik meninggal. Dan suka kita bertanya, kok banyak orang baik meninggal atau mengalami penderitaan. Kenapa bisa begitu? Ya itu misteri, ya. Misteri. Ya. Dalam buku itu dijawab banyak kemungkinan-kemungkinan. Tapi akhirnya tetap misteri. Ya, salah satu yang menarik adalah dia bilang, kita bertanya, Tuhan, kenapa Dikau di mana pada saat itu terjadi? Ya, pada saat begitu menderita, begitu pahit, begitu sampai mungkin ada yang meninggal, Dikau ada di mana? Ya. Jawaban salah satu yang adalah
bisa jadi pada saat itu Yesus ada di samping kita dan ikut menangis. Ya, pada saat kita menangis, Yesus dia nggak di mana-mana. Dia ada di samping kita persis dan ikut menangis bersama kita. Ya. Dia tahu perasaan kita, tahu suka duka kita seperti lagu tadi ya. Tahu air mata kita. Ya. Hanya misteri Allah kenapa itu terjadi, itu kehendak Allah yang mungkin kita tidak paham. Tapi Tuhan tidak pergi. Dia tetap di dekat kita, mendengar kita, dan bisa jadi ikut menangis bersama kita. Ya, ada satu satu gambar ya. Ada cerita misalnya contoh gambar judulnya Footstep, mungkin pernah baca pernah mendengar ya. Footstep, jejak kaki, jejak kaki. Pada saat ada seorang berjalan di pantai ya, ceritanya berjalan di pantai pasir ya, pinggir laut. Dan dia berjalan bersama Tuhan ya, ceritanya ada mimpinya lah katakanlah. Dia berjalan bersama Tuhan. Dan susah berjalan berapa lama, dia suka memandang ke belakang. Oh, dia melihat, wah ada jejak-jejak kaki. Ya. Ada 4 jejak kaki atau 2 pasang. Oh, itu adalah jejak kaki dia dan jejak kaki Tuhan. Dia merasa gembira. Oh, dia berjalan sama Tuhan. Begitu jalan jauh, dia lihat lagi, ada 4 jejak kaki. Wah, dia bersama Tuhan. Pada suatu saat, ketika kelihatannya jalan mulai banyak kerikil, mulai menanjak, dan jalannya menjadi sulit ya. Badai pun sudah mengamuk, angin kencang, suasana sangat tidak enak. Dia berjalan tertati-tati, dan dia melihat ke belakang lagi. Ternyata jejak kakinya tinggal 2 ya. Bukan 4 lagi ya. Tinggal 2 atau sepasang. Oh, dia mulai merasakan, wah ini Tuhan di mana? Tuhan meninggalkan dia ya. Tadinya bersama 2 pasang, sekarang jejak kaki tinggal 1 pasang. Dan akhirnya saking sedihnya, mungkin kecewa, putus asa, dia berteriak gitu ya, Tuhan, pada saat sulit begini itu Engkau ada di mana? Kok meninggalkan saya sendirian gitu kan? Ternyata ada jawaban Tuhan ya. Berarti Tuhan ada di samping dia. Ya. Ada suara Tuhan. Oh, lihat ini jejak kaki, bukan jejak kaki kamu, jejak kaki saya. Jadi justru yang kelihatan itu adalah jejak kaki Tuhan. Yang orang itu nggak ada. Terus dia bertanya, "Loh, terus jejak kaki saya itu di mana? Kok nggak ada lagi?" Nah, Tuhan menjawab, "Ya, saya tahu sekarang itu keadaan menjadi sangat sulit dan kau begitu menderita. Saya tahu. Maka sejak tadi saya menggendong kamu. Sejak tadi pun saya sudah menggendong kamu. Makanya jejak kamu tidak ada." Nah, pada saat itulah orang itu mengerti bahwa ya sebenarnya Tuhanlah yang menggendong dia, Tuhanlah yang membimbing dia. Jadi dia begitu bisa bertahan ya. Kadang-kadang situasi begitu sulit, tapi kita bisa tetap bertahan, berjalan melewati hari ke hari. Itu tidak lain dari bimbingan Tuhan. Tuhan sedang menggendong kita. Kalau enggak, kita enggak kuat ya. Kita enggak kuat, manusia banyak susahnya, banyak ini, banyak itu, enggak kuat. Tapi Tuhan bukan saja beserta kita, tapi Dia menolong kita dan menggendong kita. Saya kira mungkin sampai di sini kita lihat dulu satu hal lagi. Dalam situasi sekarang ini, maka kita bersama Tuhan. Kita tetap harus optimis melewati hari karena kita tahu Tuhan beserta kita. Ya. Berjalan bersama kita. Ya. Judulnya ada Tuhan seperjalanan kita. Seperti pada saat murid yang pulang ke Emmaus, yang begitu kecewa, sedih, karena Tuhan yang dia harapkan
disalibkan ya. Tuhan mati disalibkan. Maka ini yang sangat diharapkan oleh mereka. Jadi sekarang berarti sia-sia seolah. Maka mereka pulang ke Emos. Di tengah jalan Yesus datang menemani mereka, ngobrol, berbincang-bincang, menerangi mereka. Ya, itu penting juga ya. Dikuatkan oleh iman, iman kita dikuatkan oleh sabda Allah, ya. Sabda Allah menguatkan, menerangkan mereka kitab suci sehingga hati mereka berkobar-kobar. Dan Yesus menemani mereka sampai puncaknya ada Ekaristi, ya. Jadi puncak kekuatan kita adalah Ekaristi, ingat ya. Apa itu? Jadi kita harus optimis, tetapi tetap berpengharapan. Ya. Kita tetap melewati masa pandemi dengan optimis dan pengharapan. Ya. Tapi apa beda sih optimis sama pengharapan? Kita lihat satu video singkat dari itu ya, dari Monsinyur. Bentar, saya share screen dikit ya. Kenapa ya share screen ke bawah? Oh. Bentar ya. Share with itu. With voice. Mana dia? Nah. Harapan dan sabar. Optimisme itu adalah semangat yang didasarkan pada perhitungan manusia. Kedengaran ya? Kecil, Pak. Kecil banget suaranya. Kecil, Pak. Volumenya digedein dulu, Pak. Pak, volumenya digedein bagaimana? Allah yang telah memulai karya yang baik. Kecil dia. Suaranya. Yang berharap kepada janji Allah. Apakah kita hanya diam saja sampai Allah sendiri kita bayangkan akan melakukan campur tangannya dalam sejarah. Ketika kita berharap dan kita dianugerahkan kekuatan yang dahsyat untuk melakukan sesuatu bagi kebaikan. Oleh karena itu, ketika kita dan seluruh manusia dalam keadaan cemas, berarti mengajukan pertanyaan, apa yang harus kita lakukan supaya keadaan kita sekarang ini di tengah kecemasan yang melanda menjadi semakin manusia. Bukan berpendapat, tetap melakukan sesuatu. Usahakan oleh gereja kita, oleh paroki-paroki dan saya ketika
dilakukan oleh keuskupan-keuskupan dan paroki-paroki. Semua tahu. Iya, stop share. Udah. Udah kan? Udah. Nggak dengar Pak suaranya. Ya, tidak dengar. Iya, tidak. Kecil sekali, Pak. Kecil banget Pak. Nggak keluar suaranya. Nanti saya kirimin aja, saya kirimin ya. Iya, kirim ke Dewi, Pak. Ya itu bagus sekali dari uskup menjelaskan apa itu beda optimisme dan pengharapan ya. Kalau optimisme adalah kita berdasarkan kepada perhitungan-perhitungan, kepada teori kapan pandemi akan berakhir misalnya nih, kita pada asumsi. Dan kalau itu tidak terjadi, kita mungkin kecewa, kita akan kecewa dan kita jatuh menjadi pesimis sudah. Tapi kalau pengharapan itu adalah walaupun apa yang terjadi, harapan kita tetap pada Allah ya. Kita tahu Allah yang menuntun sejarah. Jadi tetap kita punya iman, punya berharap bahwa segala sesuatu itu akan menjadi baik, menjadi indah pada akhirnya ya. Itu harapan kita tidak berkesudahan ya. Makanya kitab suci juga bilang kita diselamatkan oleh pengharapan. Tapi uskup juga kita mengajak, apakah dalam pengharapan ini kita ya diam-diam saja. Mengharap Tuhan pasti suatu hari datang membantu. Ya, ternyata tidak. Ya, di dalam pengharapan itu justru kita tetap harus berkarya, ya, tetap berbuat baik, tetap memanusiakan manusia, gitu kan. Nah, seperti dalam tema, jadi Yesus teman seperjalanan kita. Tetapi dalam bacaan Lukas 3, wanita-wanita tadi juga teman seperjalanan Yesus. Sama-sama melayani atau ikut Yesus melayani sebagai kepanjangan Tuhan. Melayani Yesus dan melayani sesama. Jadi tetap kita harus berbuat sesuatu gitu kan. Nah, itulah yang diusahakan oleh semua gereja, kata-kata uskup. Itu bisa nanti saya kirimkan, bagus sekali. Ya. Terakhir ada ayat kitab suci yang saya ingin sharingkan, Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya. Pengharapan itu membawa sukacita, ya. Ya, mungkin pada saat sekarang kalau kehidupan menjadi begitu pahit, kita menjadi malas berharap. Aduh, kapan berakhir? Kapan bagaimana nantinya? Tuhan di mana? Kita menjadi untuk berharap aja sudah malas. Tetapi di sini bilang bersukacitalah dalam pengharapan. Karena kita yakin bahwa usaha kita tidak sia-sia ya. Ya. Tadi uskup juga bilang Tuhan yang memulai sesuatu yang baik dan Dia juga akan menyelesaikannya ya. Dan Tuhanlah juga akan menyelesaikannya. Jadi karena pengharapanlah kita tahu suatu hari pasti akan baik, maka kita bersukacita ya. Kalau kita cuma ya mudah-mudahan, ya semoga. Tapi pengharapan yang kokoh itu membawa kita sukacita. Badai pasti berlalu ya. Kita ada sukacita. Ya. Sabarlah dalam kesesakan. Nah, itu karena apa? Harus diiringi sabar dalam kesesakan. Ya, sekarang masa sesak buat kita semua ya, kita merasakan dampak ini. Itu masa yang sulit yang menyesakkan. Ya, Rasul Paulus menasihatkan sabarlah ya. Sabarlah ya. Ya, sabar kita memang harus bersabar ya. Kita nggak tahu rencana Tuhan, nggak tahu apa, tapi yang baik akan terjadi ya, pasti ya. Tuhan akan menyelesaikannya. Dan bertekunlah dalam doa.
sementara ini apa yang kita lakukan, bertekunlah dalam doa. Ya. Jadi jangan lupa, tetap berdoa. Ya. Tetap berdoa, tetap berdoa. Walaupun seolah-olah doa kita tidak terjawab. Aduh, saya udah lama berdoa. Tapi Paulus bilang, bertekunlah dalam doa, tetap berdoa. Ya. Kita sabar menantikan pengharapan kita akan terwujud. Ya. Satu ayat lagi sebelum tutup. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kenapa kita sukacita dalam pengharapan? Kenapa kita yakin? Karena Allah lah sumber pengharapan kita, ya. Kita tidak berharap kepada siapa, kepada manusia, tetapi kepada Allah. Allah sumber pengharapan kita. Allah lah juga akan memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Ya, perlu beriman. Ya, seperti Petrus tadi, ya, perlu beriman. Ya. Kalau kita tidak beriman, kita apatis saja. Jadi kita beriman, kita suka dan damai sejahtera, supaya dengan kekuatan Roh Kudus, jadi hidup kita dibimbing oleh Roh Kudus. Kita selalu memohon kekuatan itu dari Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan iman, kekuatan kepada kita untuk tetap berharap, ya. Kamu berlimpah-limpah dan pengharapan. Jadi saat-saat ini kita memang mengharap semua akan menjadi baik, ya. Kita sukacita, damai sejahtera dalam iman, dalam doa, dan dibimbing oleh Roh Kudus, kita akan baik-baik akhirnya. Ya, demikian Ibu dari saya. Sudah siang. Ya, Ibu Dewi, terima kasih Ibu Dewi. Ya, Pak Terima Yakob. kasih banyak Pak Yakob untuk renungan firman Tuhannya dengan tema Bulan Kitab Suci Nasional. Sungguh sangat memberkati kita semua, Pak, ya, membangkitkan iman, meneguhkan iman kita. Sekali lagi kita diingatkan bahwa di masa pandemi yang serba sulit, dipenuhi kekhawatiran dan kecemasan, di mana banyak orang bingung, kehilangan pekerjaan, dan juga tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Khususnya ibu-ibu yang juga ikut menanggung, ya, kebingungan, kekhawatiran, tetapi ada satu sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Yesus, ya. Yesus perjalanan kita, ya, luar biasa, ya. Dan kita sungguh membutuhkan Yesus di saat-saat seperti sekarang ini. Kita tinggal berdoa, berseru kepada Yesus setiap saat, dan Dia akan hadir, ya. Seperti yang tadi katakan Pak Yakob, bahwa Yesus ada sahabat bagi para wanita, ya, dekat dengan para wanita, walaupun kadang ada juga rasa kehilangan, ya, ada yang ditinggal oleh orang-orang dikasihinya, tetapi Yesus tetap ada di samping kita, ya, bahkan Dia menggendong kita mungkin saat itu, walau kita tidak mengerti mengapa semuanya itu harus terjadi, tetapi sebagai orang beriman kita percaya yang terjadi adalah yang terbaik, walaupun sekarang belum mengerti, tapi di kemudian hari kita dapat tahu itulah yang terbaik yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sekali lagi terima kasih Pak Yakob untuk renungan firman Tuhannya siang ini yang memberkati kami para ibu dari Wanita Katolik Ranting Lukas. Kiranya Tuhan memberkati Pak Yakob dengan kesehatan, dengan keluarga yang baik, dan seluruh usaha pekerjaan diberkati senantiasa. Amin. 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 Ya. Satu lagi tambahan, itu adalah 2 tema, ya. Tema 1 dan 2 yang saya ngomongkan tadi. Nanti wilayah masih akan mengadakan pertemuan 3 dan 4, ya. Silakan ikutin, ya. Iya, Pak. Ya. Kami juga ikut, ya Pak. Ya. Terima kasih sekali lagi, Tuhan memberkati Pak Yakob, Ibu Marta dan keluarga. Baiklah, ibu-ibu yang terkasih, saat ini kita akan mendengarkan pengumuman, ya. Mungkin dari Ibu Dewi atau dari siapa?
Ya, saya. Ya, Oke. kami perkenalkan. Terima kasih banyak sekali lagi buat Pak Yakob untuk renungan yang dibawakan pada siang hari ini. Luar biasa persiapan Pak Yakob, dan betul-betul saya merasakan Roh Kudus memang bekerja di hati kita semua, khususnya untuk persiapan Pak Yakob dan kami semua yang bisa hadir pada hari ini. Itu semua karena Tuhan yang campur tangan. Semalam kemarin saya sempat WA-an sama Pak Yakob. Pak Yakob, kita doa, mudah-mudahan semua dilancarkan, dan puji Tuhan, Tuhan jawab kita punya doa ya Pak Yakob ya. Ya, amin. Oke. Baik, kiranya Tuhan memberkati pelayanan Pak Yakob, keluarga semua sehat ya Pak ya. Oke. Amin. Baik, Ibu-ibu, saya lanjut aja Pak Yakob ya dengan Ibu-ibu. Ya, silakan. Apa-apa ya. Bu. Ikut gabung Ya. aja Pak, sambil dengerin kegiatan kami. Ya, oke, sambil ngopi. Sambil ngopi Pak. Ngopi. Ya, Ibu-ibu, ada 3 poin akan saya infokan informasi kami rapat pleno kemarin hari Jumat. Ada informasi dari cabang akan mengadakan pelatihan demo masak. Itu bersama dengan Hakiki Donarta tanggal 28 September. Itu siang ya, jam 2 sampai jam 4. Dimohon ibu-ibu yang hadir pada saat ini, tapi saya sudah umumkan juga di grup, ikut hadir. Kita daftar sama-sama. Ini bagus sekali dari Hakiki Donarta. Ini dia supplier bahan kue dan makanan terbesar, dan dia bisa mendemokan masakan. Ya, saya nanti kita buat daftarnya di grup yang hadir. Mungkin bisa dibantu sama Bu Marta dan Bu Lisa. Buatkan daftarnya. Oke, yang kedua, informasi dari cabang. Tahun depan, Februari, tanggal 19 Februari itu sudah diadakan konferensi cabang. Jadi pemilihan ketua cabang, tanggal 19 Februari. Berarti kita ranting pun ya mempersiapkan diri. Itu dari untuk Lukas dijadwalkan itu di April tahun 2022. Saya harap, saya mohon dengan sangat, siapapun nanti yang diminta oleh bidang organisasi atau tim ini, tim peneliti, tim apa sih namanya Ciul? Tim pemilih Tim ya? pemilihan. Terima dengan sukacita. Karena saya pribadi juga merasakan bagaimana campur tangan Tuhan. Luar biasa. Saya yakin siapapun nanti Tuhan pasti akan menyertai. Ya, itu aja informasi, ada 3 poin itu yang saya bisa sampaikan itu dari cabang. Dan untuk pertemuan bulan depan, kami bertiga, saya, Bu Lisa, dan Bu Marta, belum lagi mikir-mikir. belum tahu ya. Jadi, tapi nanti kami akan infokan di grup juga. Ya, terima kasih. Silakan Bu Vicky. Ya, terima kasih Ibu Dewi pengumumannya untuk kita semua. Ya. Mungkin ada pengumuman dari arisan, Oh, ya. Cici. pemenang arisan yang mendapat arisan bulan Cici. ini, kami silakan. Ya, bentar. Ambil catatannya dulu. Ya, ini yang dapat arisan. 1, Ibu Acen, Blok H2 nomor 33, Ibu Laneke, Blok I8 nomor 19, Ibu Resita, E2 nomor 7, Ibu Lisda, E2 nomor 22. Nanti saya umumkan juga di grup WK Ranting Lukas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Frida. Nanti diumumkan di WA Group supaya lebih jelas ya. Kita sudah sampai pada akhir acara ini, boleh kita tutup dengan doa ya. Kami persilakan Ibu Lili menutup dengan doa penutup.
Oke, mari semua teman-teman kita bersatu hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan Bapa, kami mengucap syukur atas kelancaran acara ini dari awal hingga akhir. Bapa yang baik, dampingilah kami selalu agar segala kekhawatiran kami, kecemasan dan ketakutan kami, semuanya ini kami serahkan hanya kepadamu. Karena hanya kepadamu kami berserah dan kami percaya hanya Engkaulah sahabat dalam perjalanan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Santa Ana, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Lili, doanya untuk kita semua. Sama-sama, Ibu. Kita mau tutup pertemuan ini dengan satu pujian ya, yang akan ditayangkan oleh Ibu Linda. Silahkan. Kita mau tetap cinta Yesus ya, selamanya. Karena apapun yang terjadi, Yesus ada bersama dengan kita. Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya, selamanya. Meskipun badai berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku padamu, rayakanlah seluruh hidupku. Ini aku padamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus, cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya, selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku rayakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku padamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ini aku
Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin. Amin. Kita akan tetap cinta Yesus walaupun badai silih berganti di dalam kehidupan kita. Amin. Kita sudah Amin. di penghujung acara kita, mungkin mau difoto dulu nggak ya? Ya, Ci Shirley. Atau sudah? Ya. Sudah Silakan. difoto? Banyak fotonya. Sudah? Si Sherry mau foto ya, mau ambil foto ya. Oke. 1, 2, 3. Satu halaman saja? Satu halaman? Cuma satu aja. halaman. Cuma satu halaman, Bu Fik. Oke. 21 peserta. Ya. Kepada Ibu Dewi, pada Yuli, Ibu Lisa, Ibu Marta, Pak Yakob ya. Semuanya dengan Terima kasih. terselenggara acara ini dengan lancar dan baik. Dan juga para petugas doa tadi, Ibu Tris, Yuniati, Ibu Lili, Ibu Linda. Sudah. Itu Bu Tris gini-gini terus. Ntar doain. Tuhan memberkati kangen. kita semua. Ya, Amin. sampai ya. bulan depan Amin. semua. Sampai jumpa. Bye. Jumpa lagi. Terima kasih Tuhan berkati semuanya. Tuhan memberkati. Sehat selalu. Iya. Sehat semua ya. Sampai jumpa bulan depan. Oke. Iya. Amin. Yuli. Terima Di plot kasih. ini ya. Yuli. Di plot di Kamis kedua lagi ya. Iya kan? Ketiga, Ya, ketiga. ketiga, Oh, Ci. loh, ini kedua. Oh iya, sorry, ketiga. Ketiga. Ketiga berarti tanggal Biru ya. 21. Iya. Iya, Wi. 21 ya. Iya, Aku, iya, aku betul. catat dulu. Iya. 21 Oktober. 21. Aha, pas-pas nih. Ada yang ulang tahun tuh, 21 Oktober. Apa tuh? Ci Shirley. Oh, Oh, nah, si Shelly sama dengan ini cucuku. 21 Oktober. Wah, Oh, 1 tuh. tahun ya. 21 Oktober. Nggak rasa ya cucu ya setahun ya, Cil. Betul-betul. Ya, thank you very much, Cil. Sana Yo, semuanya. sama-sama Ya. semuanya. Oke, God bless you all. Dadah, Bye. dadah, 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 dadah. Bye.